di komputer. Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43. Oke, baik, minggu lalu kita sudah sampai ini ya, integral ini di mana kalau selisih dua kuadrat yang depan merupakan sisi miring, yang satu lagi kaki siku-siku. Nah, kaki siku-siku yang di sini yang saya ambil adalah yang kaki siku-siku vertikal. Bagaimana kalau horizontal? Ya, horizontal. Maka yang berikutnya yang kita ambil adalah yang horizontal ya. Jadi kalau selisih dua kuadrat, elemen yang depan, ini X ya, elemen yang depan adalah sisi miring. Kemudian yang satu lagi kaki siku-siku. Minggu lalu kita sudah ambil kaki siku-siku A-nya, kaki siku-siku yang vertikal. Sekarang kita ambil yang horizontal. Maka yang kosong diisi oleh akar. Oke. Kemudian kita cari hubungan. Apa hubungan X dengan A? Coba lihat. Apa hubungan X dengan A? X per A apa? Kalau A per X, cos X per A. Nah, A per X, cos. Ini kebalikan cos nih. X per A, kebalikan cos adalah sekan. Ya. Sekan theta. Ya. Jelas ya? Kalau A per X cos, X per A adalah sekan. Jadi X sama dengan A-nya kasih silang. A kali sekan theta. Kemudian apa turunan X pada theta? Turunan X pada theta, theta adalah dx per d theta adalah A kali turunan sekan apa? Sekan kali tangan. Enak. Turunan sekan adalah sekan kali tangan. Kemudian d theta-nya ini kali silang. Ya, d theta-nya kita kali silang, letak di belakang, sehingga dx adalah A kali sekan theta kali tangen theta kali d theta. Ini yang ya. Sampai sini jelas? Kita mulai caranya ada dua, hasilnya kok beda ya. Ya, kemarin minggu lalu sudah, kalau salah yang minggu lalu kita teruskan ya, di depannya ada min jadi plus kan, sehingga belakangnya di belakang bulan menjadi sekawan. Nah, apa hubungan akar X kuadrat min A kuadrat per ya, apa hubungan akar dengan bilangan A? Apa? Akar per A apa? Di hadapan sudut kan Y. Yang A itu X, ya nak? Harusnya kan? Posisinya kan di hadapan sudut adalah Y. Benar nggak? Kan biasanya di hadapan sudut Y, sisi miring R, dan satu lagi proyeksi. Enak, X. Nah, Y per X. Akar per A itu kan Y per X. Adalah tangan. Kalau lupa ingatnya, di mana ada sekan, di situ ada kotangan. Kan minggu lalu saya kasih tahu kan, di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana cos, ada sin. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Kebalikannya juga. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Kokoriko. Ya. Kemudian ini dikali silang. Sehingga kita peroleh akar X kuadrat min A kuadrat adalah A kali tangen theta. Jelas sampai sini? Ya, ini penting dasar ini ya. Ini trigonometrinya ini ya.
Walaupun posisi letak X-nya tidak menurut itu kan. Ya kan? Karena aturan yang tadi, kalau akar dari sisi 2 kuadrat, maka elemen depan merupakan sisi miring, yang belakangnya kaki siku. Kaki siku ada dua kan? Apakah siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal itu? Ada dua kemungkinan, ya, selalu ada dua kemungkinan. Oke. Nah, berikutnya barulah kita cari ini sudah. Barulah kita cari jadi integral dx per akar x kuadrat min a kuadrat sama dengan, nah, dx-nya apa? Dx sen a sekan kali tangan kali d theta. A kali sekan theta kali tangan theta kali d theta ya. Akarnya sama dengan apa yang bawah? A tangan theta kan? A kali tangan theta. Dan di sini bisa disederhanakan A-nya coret, tangannya coret. Tinggal apa? Tinggallah integral sekan theta d theta. Minggu lalu rumusnya apa? Integral sekan theta d theta adalah ln harga mutlak tekan sendiri ditambah tangan theta harga mutlak ya. Oke. Ln harga mutlak dari sekan tambah tangan. Kalau kosekan, ln harga mutlak kosekan kurang kotangan. Ko kurang ko. Ya. So ini tambah ya. Nah, kita masukkan sekannya berapa tadi? Sekannya adalah X per A. Kita cari. Sekannya adalah X per A. Tangannya adalah akar per A. Jadi akar X kuadrat min A kuadrat per A. Agar dalam bentuk ya. Penyebutnya sama. Karena penyebut sama boleh kita gabung. Jadi apa? X tambah akar X kuadrat min A kuadrat per A. Ya, agak mutlak tambah C. Nah, inilah solusinya. Ya. Ini yang plus, minggu lalu min nih. Terus kita teruskan. Nanti ini luas, nggak ngerti. Ini minggu ke-8 sudah masuk untuk semester, ya untuk UAS. Dan 7 minggu pertama kan. Sekarang 13 minggu ya, berarti tinggal 6 minggu ya. Ini potong satu udah tinggal 5 minggu. Ya. Ya kerjanya selesai, masuk aplikasi integral tertentu dulu. Integral tertentu baru masuk aplikasi integral. Dari luas, bidang datar, volume, benda putar, panjang garis lengkung, luas permukaan benda putar. Ya. Sebenarnya ada lagi deret. Ada lagi masuk. Yang tahun yang lalu masuk deret. Ya. Tapi sini jelas. Minggu lalu Anda lihat jawabannya ini enggak? Ya. Ini belakangnya ini karena ada kabelnya yang luka ada istilahnya. Ini saya balut dengan selotip. Kayaknya ada gangguan. Oke, minggu lalu ini saya tunjukkan Anda. Nah, pada minggu lalu kita lihat kan A-nya pada kaki vertikal ya. Pada kaki vertikal. Kemudian Anda lihat hasilnya negatif yang saya kotak kuning. Kalau negatif ini saya pindahkan ke belakang jadi pangkat kan.
Kan log A pangkat N log A. N log A adalah log A pangkat N. Jadi pengali di depan log dipindahkan ke belakang jadi pangkat. Nah ini teruskan melalui ya, pindah ke belakang jadi pangkat. Kemudian di seperti terbaliknya, ternyata penyebutnya mengandung akar. Kalau penyebutnya mengandung akar harus di apa istilah dirasionalkan. Kan irasional, fungsi irasional, ya, fungsi irasional. Kemudian diubah menjadi dikali sekawan per sekawan, maka kita bolehlah hasil akhirnya sama. Ini hasil akhirnya setelah dipindahkan min satunya, ya. Oke, kita kembali yang ini. Yang hari ini ke sana kan. Nah, pembuktian alpus tangan dan alpusin sudah ya. Saya melalui juga sudah selesai. Nah, contoh lain lagi. Pusing saya ini canggih tapi ya itulah masalah kabelnya yang ada pertanyaan? Halo? Baik, berikutnya ada soal lain. Akar itu tidak selalu di penyebut, tapi bisa juga di pembilang ya. Bisa juga di pembilang. Akar 94 X kuadrat. Jadi A-nya sudah berupa angka ya, per X kali D. Jadi akarnya bisa posisinya di pembilang, bisa juga di penyebut. Jadi tidak selalu di penyebut. Nah ini contohnya di pembilang. Nah, bagaimana ini hasilnya? Ingat soal-soal seperti ini yang mengandung akar, apakah akar dari X kuadrat kurang A kuadrat kurang S kuadrat, A kuadrat tambah S kuadrat, itu selalu dua jalan ya, dua cara penyelesaiannya. Karena letak kaki siku itu ada dua kan, apakah ia berada di kaki vertikal, siku vertikal, atau kaki siku horizontal. Ya. Nah ini kita gunakan bahwa akar 9 kurang 4S kuadrat itu kita uraikan berapa kuadrat kurang berapa kuadrat. 9 berapa kuadrat? 3 kuadrat. 4S kuadrat. 4S kuadrat berapa kuadrat? Baru nulis.
Apa sih? Kalau nggak tulisnya muncul deh. Sorry. Aduh. Empat es korak berapa korak? Halo? Dua X korak ya? Dua X korak. Jadi ini saya korek lagi. Pusing saya kalau biasa nulis. Kadang begitu ya, nulis keluar ya. Jadi ini dua X kurung korak ya. Nah, kita buat segitiga siku-siku sembarangan. Tidak harus siku-siku sama kaki ya, tidak harus. Kebanyakan beda. Jadi ini selisih dua kuadrat 3 dan 2x. Betul nggak? Komponennya 3 dan 2x. Berarti yang depan merupakan sisi miring. Yang satu lagi kaki siku-siku. Bisa kaki-kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Jelas ya? Ada dua cara. Hasilnya beda, tapi namun bisa disamakan. Ingat, kalau ada min, pasti kalau dipindah ke belakang menjadi pangkat, diselesaikan secara tidak fungsi irasional jadi rasional, dikali sekawan per sekawan, apakah pembilang atau penyebut, maka terjadilah sekaw apa sama hasilnya ya. Tanda min hilang, di belakangnya menjadi plus. Plus jadi min, min jadi plus. Itu ya. Berarti ini yang kosong diisi oleh akar 9 kurang 4 X kurang. Sekarang kita cari hubungannya. Apa hubungan 2X per 3? Halo? Apa hubungan 2X per 3? 2X per 3. Nah, di depan sudut Y kan? Sisi miring R. Jadi Y per R adalah sin theta. Dan aktif sekali ini yang bahaya ya. Kalau ada salah persepsi, ya salah. Nah, berapakah X sin theta bagi 2 per 3 dibalik nggak? 3 per 2 sin theta itu nah. Apalah X ya. Dapat X berapa? Di sini kita butuh ada 2 X ya. Oh enggak ada, di sini enggak ada ya. Sorry. Kita lihat di soal ada 2 X enggak ada. Jadi dx ada. Turunan X ada theta, dx per theta apa? Dx per theta adalah 3 per 2 turunan sin apa? Cos theta. Enak. Turunan sin cos theta. Kemudian d theta-nya kita kali silang sehingga terjadi apa? Dx sini deh. Maka dx sama dengan apa? 3 per 2 cos theta d theta. Ya, d theta. Jelas? Ini dx-nya. Nah, kemudian apa hubungan akar? Tuh, tiba-tiba nulis ya hilang lagi. Barek mau dia. Nah, apa hubungan akar? Baru tulis akarnya hilang ya.
Apa hubungan akar dengan bilangan tiga? Halo, tiga itu sebagai A nya. Apa hubungannya? Halo, apa hubungan akar dengan tiga? Kos, ya. Anda masih ingat enggak? Hitung kos, tanya mau tulis nggak bisa lagi. Aduh, apa segini ya? Paling nggak nyaman ya, ngajarnya kalau. Ya, Tuhan. Baik, kita teruskan. Cos theta ya. Kali silang, ya. Ini kita kasih kotak. Kalau lupa, Anda pakai ini. Di mana ada sin, ya. Di mana ada sin, di situ ada cos. Itu pasangan abadi sebenarnya. Sepanjang masa. Itu nah. Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos, di situ ada sin. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan, kokoriko, kan? Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Ya, koko. Sehingga kita peroleh akar adalah apa? Halo, akar adalah apa? Kali silang ya. Kita kali silang 3 kali cos theta. Sudah? Nah, baru kita masukkan ke dalam soal. Jelas? Jadi substitusi dari fungsi aljabar menjadi fungsi trigonometri. Selesaikan integral trigonometri, hasilnya trigonometri diubah menjadi fungsi aljabar lagi, balik ya. Jadi trigonometri itu adalah sebagai apa? Mediator ya. Ubah dulu ke sana ya. Nah, sekarang baru kita salin dan mencatat ya. Seperti jelas ini question so far. Ada pertanyaan? Ya, ini yang paling sulit ya. Integrasi substitusi ini paling banyak yang bingung ya. Saya tidak tahu ada agak modelnya disuruh hafal ya. Nah, mungkin ya kalau hafal saya tanya seminggu lagi lupa. Tapi kalau Anda bisa turun ke sendiri, Anda ditanya dimanapun, kapanpun pasti bisa. Karena tahu trik-triknya ya. Oke, nah baru kita jawab jadi integral akar 9 kurang 4x kuadrat per x dx adalah, kita masukkanlah, ganti akarnya apa? Akarnya adalah 3 cos theta. Kita tulis nih, 3 cos theta. Dx-nya berapa apa? Dx-nya adalah 3 per 2 cos theta d theta. 3 per 2 cos theta d theta ya. Benar ya? Ini. Kemudian kita usah kasih warna kuning supaya Anda tahu yang diganti itu kan akarnya dan dx-nya. Satu lagi apa? X-nya. X-nya. X-nya apa? X-nya 3 per 2 sin theta. Per 3 per 2 sin theta. Apa yang saudara bisa ini coret? 3 per 2. Betul nggak? 3 per 2 bisa disederhanakan. Oke? Sehingga ini jadinya apa? Integral. Tiganya boleh keluar. Tiganya boleh keluar. Cos kali cos. Cos pangkat 2 theta kali d theta per sin theta. Itu enggak? Mana 3 per 2-nya sudah dicoret, disederhanakan.
Kalau ada cos kuadrat, ada sin theta. Anda tahu kalau kita cos kuadrat itu ada hubungan dengan apa? Sih kan? Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta berapa? Satu nak. Nah, berapa cos kuadrat? Cos kuadrat theta adalah satu dikurang sin kuadrat theta. Ini kita substitusi cos kuadratnya kita ganti. Kita ganti ya, kita substitusi. Jadi apa? Jadilah 3 integral cosnya diganti dengan satu dikurang sin kuadrat theta dibagi sin theta d theta ya sama dengan 3 integral ya ini ya satu dibagi sin sepersin theta sin kuadrat bagi sin apa hanya sin pangkat satu theta ya nggak sin kuadrat bagi sin theta adalah sin theta d theta kemudian tahu sepersin apa sepersin adalah sama dengan kosekan makanya nggak sin kali kosekan adalah satu maka sin theta adalah satu bagi kosekan sepersin enak halo tahu ini sin theta kali kosekan theta. Jadi berhubungan semua ya dengan trigonometri dasar. Nah, kalau kita cari sepersin, berarti kosekan nih tadi kan. Itu nah, kosekan sama dengan apa? Kosekan theta adalah satu per sin theta. Jadi sepersin sama dengan ya, sepersin sama dengan kosekan theta. Jadi ini 3 integral kosekan theta ya dikurang sin theta. Gitu ya. D theta. Sepersin jadi kosekan. Jelas sampai sini. Nah, ini dipecah dua. Kita pecah dua menjadi integral kosekan theta d theta dikurang integral kurang integral kan? Integral sin theta d theta. D theta kan gitu ya. Nah, ini kita cari ini rumusnya apa? Ini rumusnya apakah ada rumusnya? Halo? Sampai sini jelas? Nah, terus ini sama dengan apa? 3 kali. Anda tahu rumus minggu lalu kita ada pelajari integral kosekan theta d theta adalah apa? Ln harga mutlak ko kurang ko. Ya nggak? Integral kosekan adalah ln harga mutlak ko kurang ko. Kosekan theta dikurang ko tangen theta. Ko kurang ko. Kemudian di belakangnya min integrasi theta d theta. Min integrasi theta d theta apa? Integrasi theta d theta adalah berarti integrasi theta d theta adalah min cos theta. Ya. Min min cos theta. Gampang tambah C. Enak. Halo? Mengapa? Karena turunan cos min sin. Min kali min plus nah. Integral cos adalah min sin. Min kali min plus sin. Cocok nggak di sini? Plus sin. Soalnya kan integral plus sin. Jadi hasil integral apabila didiferensialkan kembali ke soal integralnya. Hah? Halo. Nah, sekarang kita cari kosekan itu apa dari gambar. Kosekan apa, kotangen apa, kos apa. Mungkin ya kita lihat di soalnya tadi. Kosekan berada mana kosekan? Oh yang ada sin ya. Sin sudah ada 2F per 3.
Cos sudah ada, akar per 3. Yang tidak ada, apa? Kosekan dan kotangen. Betul nggak? Yang tidak ada, kosekan dan kotangen. Dari gambar ini kita cari coba. Kita cari ya. Mungkin saya kasih warna hijau. Kita cari dari gambar bahwa kosekan theta itu apa, kotangen theta itu apa. Ayo, dari gambar nih. Kalau 2x per 3 kan sin. Kebalikan sin kan kosekan. 2x per 3 sin. Jadi kalau kebalikan sin, kosekan 3 per ya 3 per 2x. Kemudian kotangen apa? Kotangen, kalau tangen 2x per akar. Ya nak, kalau kotangen kebalikannya akar per 2x. Ini ya. Jadi kotangen adalah apa? 2x akar per 2x akar per 2x. Sama dengan akar 9 dikurang 4x kuadrat 9 dikurang 4x kuadrat per 2x. Sudah jelas? Nah, kita masukkan kosekan 3 per 2x. Kita masuk 3 kali ln. Kosekan adalah apa tadi? Yang dari gambarnya. Kosekan adalah 3 per 2x. 3 per 2x dikurang kotangen adalah akar. Akar per 2x. Akar 9 dikurang 4x kuadrat per 2x. Agak mutlak. Min kali min plus cos. Cos apa? Dari gambar sudah ada nih yang paling bawah. Cos adalah akar per 3 nak. Halo. Cos theta yang biru itu. Nah, kelihatan biru ya. Cos theta adalah akar 9 kurang 4x kuadrat per 3 tambah C. Oh ya, ini belum dikali 3 ya. Sekarang kita kali 3. 3 kali ln 3 per 2x min. Oh ya, ini bisa sama penyebut. Ini kan penyebutnya sama nih. Dengan sama kita gabung 3 dikurang akar 9 kurang 4x kuadrat per 2x. Enak. Per 2x. Ditambah. Nah, 3 kali ini artinya 3 kali akar 9 kurang 4x kuadrat per 3. Itu enggak? 3-nya dicoret. Ya enggak? Sehingga hasilnya adalah 3 ln 3 kurang akar 9 kurang 4x kuadrat per 2x ditambah akar 9 kurang 4x kuadrat tambah C. Kalau tadi kakinya di kaki horizontal, gambar tadi ini ya. Gambar tadi ini bisa 2x-nya di kaki horizontal dan itu kan letak yang petikannya akar, maka hasilnya pasti ini jadi min. Di depan 3 ini min 3 ln, ini jadi sekawan, min jadi plus. Pasti jauhnya itu. Paham nggak? Ya ini saya kasih batas ini. Atau ini atau kalau Anda balik, ini jawabannya adalah apa? Ini jawabannya adalah 3, warna lain ya, warna merah. 3 ln, jadi min ya, berubahnya. Ini depannya jadi min jadi plus, plus jadi min. Terus di dalamnya sekawannya min jadi plus, plus jadi min. Jadi ini 3 ditambah akar 9 kurang 4x kuadrat per 2x. Yang ini tetap ya. Akar 9 kurang 4x kuadrat tetap tambah C. Yang berubah itu yang ini. Saya kasih tanda ya. Di sini plus, sini min. Yang min jadi plus. Itu aja. Jelas? Jadi kalau Anda tidak ubah gitu, berarti jawabannya ada 2 yang kelihatan. Dua-duanya benar. Betul nggak?
Sama sih ya, dua-duanya benar. Karena salah satunya yang min, kalau saya teruskan, minnya saya pindah ke belakang itu pangkat, akan terjadi hal yang sama hasilnya. Benar? Itu yang penting ya. Oke. Any question so far? Ada yang mau tanya? Halo. Oke. Sampai sini. Jadi tandanya ini ya berubah ya. Jadi sekawan. Oke. Ada yang kurang jelas? Halo. Ini basic ya. Kalau basicnya kuat, Anda masuk ke kalkulus 2 lebih mudah. Kalkulus 2 kuat, masuk lagi matematik teknik 1, engineering mathematics 1 ya. Itu tentang ODE, ordinary differential equation. Jadi singkat dengan PD. PD itu kesamaan diferensial, bukan percaya diri ya. Kesamaan diferensial order satu, ada order 2, ada order n ya. Sampai Anda belajar dengan sistem kesamaan diferensial atau PD simultan. Nah, di matematik teknik 2 atau engineering matematik 2, Anda belajar tentang PD partial, partial differential equation, PDE, partial differential equation. Tadi ODE, ordinary differential equation, PD biasa ya, sama differential biasa. Kalau lanjutannya adalah partial differential equation, PDE. Itu 2 SKS ya, kalkulus 2, 2 SKS, matematik teknik 2 juga 2. Saya nggak tahu, mungkin matematik teknik 1 juga mungkin 2. Saya yang ngajak kebetulan semester yang lalu kalkulus 2 dan matematik teknik 1, matematik teknik 2 ya, di teknik sipil ya. Eh, Matematik teknik 1 kebetulan yang ngajar dosen lain. Sekarang nih terganjil ya. Kemudian ini ada soal latihan ya, nanti Anda bisa coba. Mau selesai ya? Belum selesai. Udah. Saya kasih ada latihan soal hanya dua, nggak banyak-banyak. Yang pertama adalah integral dx per 4 kurang x kuadrat pangkat 3 per 2. Ya. Yang kedua adalah integral dari x pangkat 2. X kuadratnya artinya setelah ada x sekian dx, x kuadrat pangkat 2 kan. Ya. Kali dx per akar 9 kurang x kuadrat. Untuk yang nomor satu ini Anda hati-hati ya. Dx per 4 kurang x kuadrat 32 itu 1,5 nah. 1,5 kan? Nah, kalau dia pangkat 1 berarti dipecah jadi apa? 4 kurang x kuadrat pangkat 1, pangkat setengah adalah akar, betul nggak? Nah, ini jadinya pangkat 32 ya, pangkat 32. Pangkat 32 menjadi 1,5, 1,5 jadi pangkat 1 dan pangkat setengah. Sudah jelas? Halo. Ya, ada dua soal latihan. Adakah pertanyaan? Halo. Udah singkat, sekarang udah minggu ke-8, berarti tinggal 5 minggu lagi berakhir. Jadi biasanya setelah minggu ke-7 langsung TS. Dan sekarang ini agak geser ya, setelah minggu ke-8. Betul ya? Jadi waktu singkat. Nah, setelah ini, kalau saya nak masuk ini dulu, nanti kelabakan di belakangnya.
Ada lagi deret. Deret itu juga banyak bahannya. Ya. Kita belum integral parsial udah belajar. Parsial, integral UDP, UV kurang integral PDU. Udah belum? Hah? Belum ya? Belum. Hmm. Saya takutnya ada overlapping gitu. Baik. Baik, kalau nggak ada, itu latihan ini untuk di rumah ya. Kalau di sini buang waktu nanti. Berikutnya adalah integral parsial. Inter, integral. Integral parsial. Itu dalam bahasa Inggrisnya integral parsial ya. Integral sebagian, bahasa Indonesianya juga ada dua ya. Parsial integral. Integral sebagian. Itu integral U dV adalah UV kurang integral V dU. Tahukah Anda rumus datang dari mana? Ya, saya mah sering dibuktikan ya. Rumus datang dari mana? Tahu nggak? Ada yang tahu? Halo. Integral parsial. Suatu unsurnya ada di dalam rumus tuh. Apa? UV. Jadi asal usulnya UV diturunkan. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Itu nak. Dari situ asalnya. Hanya berapa baris, buktinya pendek sekali ya. Tapi saya heran mengapa di SMA tidak dibuktikan ya. Tidak nggak jelaskan. Di buktinya kita pakai rumus UV, kita tuh diferensialkan aksen. Apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Enak. Yang ada aksen, yang ada aksen kita ubah. Aksen itu artinya turunan. Artinya sama nggak diferensial. Berarti kita ganti dengan ini. Aksen itu adalah diferensial dari UV aksen, diferensial dari UV. Terus ini V tetap di depan. U aksen adalah turunan dari U. Enak, DU. U kali V aksen adalah turunan dari V. Enak. Dah, jelas ini. Kemudian kita masak integral kiri dan kanan. Integral kiri, integral DUV adalah integral VDU tambah integral UDV. Anda tahu integral integral DZ, Z, integral DY, Y, integral DX, X, integral DUV, ya UV. Tenang. Halo? Nah, yang kita mau cari kan sebetulnya integral UDV. Tenang. Berarti yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi apa? Min integral VDU sama dengan integral UDV. Jadi nah rumusnya cuma letak terbalik. A sama dengan B, B sama dengan A. Coba. Benar nggak? Integral UDV paling kanan sama dengan UV kurang integral VD. Dibuktinya berapa baris itu? 4 baris. Singkat. Inilah sayangnya saya nggak tahu. Mungkin kalau guru nak terangkan, ya nggak tahu juga apa beliau nggak tahu atau saya juga waktu yang kejar-kejar waktu. Ya.
Sangat disayangkan hanya 4 baris, ya, kita buktikan dengan singkat, ya. Pada dulu saya pernah ketemu waktu ada acara di aula lantai 8 di kampus Anggrek, ada pertemuan musyawarah dari Pemda DKI dan bidang pendidikan. Waktu itu tentang komputer, ya. Nah, saya sudah menawarkan saya bersedia menjadi tutor untuk guru-guru SMA se-DKI. Tapi nggak ada jawaban, ya. Sayangnya sudah berapa tahun yang lalu, mungkin ada sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Nah, inilah pembuktiannya sederhana. Sekali lagi, mengapa saya buktikan ini supaya Anda kalau lupa rumusnya bisa turunkan sendiri, ya. Demikian juga nanti di skripsi Anda ada formula, tiba-tiba jadi formulanya kok beda, masih beda kan? Dari mana? Nah, itu harus bisa turunkan. Apakah integral, apakah diferensial, atau PD, atau ODI, apakah pakai apa partial differential equation bisa atau ordinary differential equation, ya. Oke. Nah, lanjutkan masuk contoh, ya. Ini masih ada yang catat. Ada yang mau tanya ini? Pembuktiannya sederhana sekali. Kalau bisa Anda ilmu yang Anda dapat dari saya atau yang lain juga disebarkan juga kepada adik-adiknya yang masih di SMA, ya. Nah, satu saat Anda menikah, Anda punya anak, ajarkanlah anaknya. Nggak perlu les, ya. Anda sendiri bisa ajarkan. Baik, sudah selesai? Halo. Kalau sudah selesai, kita masuk contoh. Yang pertama adalah integral x kuadrat kali ln x dash. X kuadrat ln x dash. Ini ada dua kemungkinan. Apakah ln x, x kuadratnya sebagai u, ln x dash ini sebagai dv, atau bukan letak ln x sebagai u, x kuadrat dx ini sebagai dv. Ada pertanyaan? Saya kira mau nanya kan, basket ini. Ya, yang pertama ini kita anggap sebagai U. Ini adalah nggak kelihatan ya, warnanya pakai warna merah ampun. Ini adalah sebagai U. Ini adalah sebagai DV. DV. Ya. Kalau sebagai U, ya tetap ya. Ternyata ini bisa panjang jalannya deh ya. Kalau gini, nanti kalau sebetulnya mau jalan cepatnya adalah kita tanya, yang mana sulit diintegralkan? S kuadrat atau ln X? Coba. Mana yang sulit diintegralkan? Integral S kuadrat ada kan? Seper 2 tambah 1, X pangkat 2 per 1. Itu nah. Seper X per 1, X pangkat per 1. Integral ln X dx. Tidak ada rumus ya kan? Itu sendiri adalah integral parsial. Ya. Oke. Jadi ini ternyata lebih sulit ini ya. Nah, Pak ini yang panjangnya bisa. Dulu waktu tahun 1983 saya ngajar di BINUS, saya sih belum menemukan cara menyelesaikan. Saya pakai ln-nya sebagai U, yang sulit diintegralkan itulah U. Itu yang jalan paling cepat ya. Nah, Anda dari sini. Ternyata sulit ya. Ternyata sulit. Oke, enggak apa-apa. Kita coba aja. Nah, DV-nya berapa? Coba kita lihat. DV-nya
adalah ln X dx. Coba integralkan. Integral dv adalah integral ln X dx. Integral dv, v. Integral ln X dx, ini adalah integral ln X kali dx ini adalah diferensial dari X, enggak? Halo? Dx ini adalah dv. Benar enggak? Kalau saya tulis dv adalah dx, integral dv, v, integral dx, x. Betul enggak? Jadi dx adalah d ini, v-nya ini. Masuk sini. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Enak. Nah, ini enggak bingung di V. Paham ya? Sesuai rumusnya apa? Adalah UV, jadi apa? Ln X kali X dikurang integral V DU. Tukar letak. V DU sama UDV kan tukar letak. X-nya pindah ke depan, diferensial dari ln X-nya pindah belakang. Itu enggak gitu? Halo? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Ini ln X dx, ln X sebagai U-nya, ya, ln X sebagai U-nya, dx-nya sebagai dv-nya. Takutnya dv minus v-nya ini. Oke. Jadi ini UV, ya, UV dikurang, ya, ini U dv kan. UV, ini UV kurang integral V du. Ya. Jadi V berapa? X ln X min X diferensial dari ln X apa? Seper X dx. Enak. Diferensial dari ln X adalah seper X kali dx. X-nya bisa disederhanakan. Enak. Tinggal apa? V adalah X ln X min tinggal integral dx. Maka V adalah X ln X min integral dx X. Tambah C tidak ditulis ya. Karena di sini untuk menampakkan V-nya. Nah, V ini integral X kuadrat ln X, X kuadrat adalah U-nya tetap, ln X dx-nya D dari V. V-nya berapa? Ini. V-nya adalah X ln X min X. Jadi ini adalah integral, ini adalah U, dalamnya adalah V-nya. Sesuai rumus apa? UV kurang integral V du. Maka hasilnya apa? U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah X ln X min X dikurangi V du. V-nya adalah X ln X. Ya. V du. V ini V du. U-nya X kuadrat. Sehingga hasilnya ini adalah X kuadrat kali X pangkat 3 enggak? Halo. X pangkat 2 kali X. Hasilnya apa? X pangkat 3 kali ln X min X pangkat 2 kali min X pangkat 3 min X ln X turunan dari X kuadrat apa? 2X dx. Ya enggak? Turunan dari X kuadrat kan 2X kali dx. Lalu yang du itu sekian dx. Sehingga kalau kita salin soal ya, integral X kuadrat ln X dx sama dengan X pangkat 3 ln X min X pangkat 3. Ini jalan yang panjang, jangan pakai nanti ya. Cuma untuk tahu aja. Bisa nanti jalannya panjang. Seperti kita buktikan rumus reduksi. Belum ya? Rumus reduksi sudah belum? Belum ya? Sudah? Belum ya? Oke, ini dikurang integral X dan X. Oh, ya ini dikalikan jadi apa? Duanya keluar, enak. Duanya keluar, X kali X kuadrat kali ln X dx. Apa yang saudara lihat sini? Kalau ini sama enggak?
Kalau sama diteruskan percuma sampai akhir kiamat pun tidak selesai. Betul nggak? Dihitung lagi, terjadi rekursif di dalam algoritma kan udah belajar kan penguraman algoritma gitu, berulang. Jadi secara aljabar apa? Yang ini dipindahkan ke ruas kiri, digabung. Jadi apa? Jadi ini integral x kuadrat ln x dx dipindahkan min 2 nih. Min 2 ini dipindahkan menjadi plus 2 integral x kuadrat ln x dx adalah apa? X pangkat 3 ln x ya min x pangkat 3. Kemudian karena tak tentu harus tambah c ya. Karena tak tentu ya. Ini karena tak tentu harus tambah c. Nah, ini satu ditambah 2 berapa? 3 kan? Ya. Satu integral ditambah 2 integral yang sama. 2 integral A tambah satu integral A ditambah 2 integral A jadi 3 integral A. Ini juga kan? Ini sama enggak? Bisa integral s kuadrat ln x dx ini juga 2 kali integral s kuadrat ln x dx. Jadi apa? 3 integral x kuadrat kali ln x dx. Sama dengan kita salin untuk berapa? X pangkat 3 ln x terus min x pangkat 3 tambah c. Supaya 3 jadi 1 ini dikali berapa? Dikalilah dengan sepertiga kan? Nah, sepertiga kali 1 1 tinggal integral 1 integral s kuadrat ln x dx sama dengan ini kali sepertiga. Letak sepertiga di depannya. Ini juga dikali sepertiga. Sepertiga S pangkat 3. Sepertiga kali C. C juga. Ingat, sepertiga kali C. C juga. Nah, inilah jawabannya. Sudah jelas? Jadi ini jalan panjang ya. Bisa hanya ketemu yang seperti ada yang sama harus dipindahin. Karena kalau Anda tidak pindahkan akan berulang kapan selesai? Tambah panjang ya. Ya, itu maksudnya. Nah, dengan cara yang satu lagi nanti Anda lihat singkat. Itu yang benar. Cara yang sebenarnya ini tanya, mana yang mudah diintegralkan? S kuadrat kah atau ln x dx kah? Ternyata yang sukar adalah ln x ya. Yang sukar itu sebagai u-nya. Itu cara. Ya. Yang sukar diintegralkan sebagai u-nya, yang mudah diintegralkan. Kalau sama-sama kuat, ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak. Ada nanti ada contohnya. Dua-duanya bisa diintegralkan. Tapi yang satu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Hasil X-nya tadinya S kuadrat, berikutnya jadi S pangkat 3, berikutnya jadi S pangkat 4, terus sampai X pangkat 1000, kapan selesainya? Itu salah juga. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau ada kita kembali ke soal yang satu tadi, yaitu integral S kuadrat ln x dx dx. Jadi kita tanya, mana yang sulit diintegralkan adalah ln x, benar? Karena ln x ini sulit diintegralkan, maka ln x lah sebagai u-nya. Nah, x kuadrat dx-nya sebagai dv-nya. Ya. Jadi yang sulit diintegral adalah u, s kuadrat dx adalah sebagai dv-nya. Paham? Nah, kita lihat dv adalah x kuadrat dx. Coba integralkan. Integral dv, p. Integral s pangkat 2 dx apa? Seper 2 tambah 1 sepertiga. X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Tambah C-nya tidak ada ya. Kita tidak pakai tambah C di sini. Jadi jawabannya ini. Sehingga ini sama dengan apa? Ini sama dengan integral ln x sebagai u-nya d dari v. V-nya adalah sepertiga x pangkat 3.
Jadi ini adalah U-nya. Ln X, V-nya kan UdV. Ya, UdV. Sesuai rumus adalah UV kurang integral PdU. Enak, sesuai rumus. Kita masukkan U-nya adalah ln X, P-nya adalah sepertiga X pangkat 3 dikurang integral P-nya sepertiga X pangkat 3 D dari U. U-nya adalah ln X. Nah, kalau kita kalikan, ini sepertiganya X pangkat 3 letak di depan. Sepertiga X pangkat 3 kali ln X min. Sepertiga ini boleh keluar. Kita keluarkan. Tinggal ini X pangkat 3. Diferensial di ln X apa? Seper X dx. Itu nah. Ln X itu kan seper X kali dx. Du adalah sekian dx. Jadi D ln X, diferensial ln X adalah seper X dx. Nah ini menjadi sepertiga X pangkat 3 ln X min sepertiga kali X pangkat 3. Ini disederhanakan. Jadi apa? X pangkat 3 bagi X apa? X pangkat 3 dibagi X. Hasilnya apa? X pangkat 2 ya. Hasilnya integral X pangkat 2 dx. Lalu kita selesaikan. Sepertiga X pangkat 3 ln X min sepertiga kali. Nah ini apa nih? Integral X kuadrat seperdua tambah 1 sepertiga kali X pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 tambah C terakhirnya. Nah, jadi hasilnya sepertiga X pangkat 3 ln X min sepertiga kali sepertiga berapa? Sepersembilan X pangkat 3 tambah C. Jadi ada yang keliru nih. Ada yang lupa sini apa? Ini tadi UV, tuh lihat kurang PDU. Oh ya, ini tadi kan coba lihat yang apa di sini gini. Ln X dx UV kurang VDU. Oke, ini X ln X min X ya. Ini X kuadrat kali X pangkat 3 X pangkat 3 ln X ini X pangkat 3 min X ln X ini dengan 2X dx di 2 X kuadrat dx. Nah, ada yang keliru ya. Coba lihat. Yang tadi itu ada harusnya ini ada sepertiganya nih. Coba di mana ya? UV kurang integral VDU. V-nya X. Oh, di sini ada salah sini. V-nya kan ini. Ya, ini ada keliru sini. Sorry. Di sini harusnya apa sini ya? Tahu nggak? V-nya ini. V-nya kan ini. V-nya adalah X kali ln X min X. Itu enggak? Halo? Ya. Berarti ada yang kurang sini. Ya. Sini ada yang kurang. Itu ada yang kurang nggak? Kan harusnya V-nya itu ini. V-nya ini. Nah ini. VDU kan. Ini UV kurang VDU. Ya. VDU. Makanya ada yang kurang dari saya lihat. Nah di sini kalau kita masukkan. Jadinya apa? Ini jadinya apa? Integral. Coba kalikan X kuadrat. Berarti ini sorry. X ln X kurang X kali ini 2X dx. Enak. Terus ini jadi kalau dikalikan jadi apa?
Ini kali 2x apa? 2 luar tinggal x kali ke dalam x kuadrat. Ln x min, enak. Ada dipecah langsung ya. Dipecah langsung. Mandat lagi. Ini lancar terus kan mandat lagi. Jadi jangan pakai cara ini agak panjang ya. Jadi lebih pakai yang terakhir ya tadi sekarang. Itu yang pendek. Jadi ini dipecah min 2x ln x dx. Terus ini min kali min plus, enak. Min kali min plus, ya. Min kali min plus 2x kali x, 2x pangkat 3 integral ya. Integral x pangkat 2 dx. Baru yang ini yang dipindahkan. Yang ini kan sama soal. Ini pindahkan menjadi ini betul. Kemudian yang ini kita selesaikan berapa? Yang ini salin x pangkat 3 ln x ditambah 2 kali apa nih? X pangkat 2 dx apa? Seper 2 tambah 1 sepertiga x pangkat 3 nak? Tambah c, enak. Baru dijumlahkan 2, 1 tambah 2, 3. 3 kali x kuadrat dx. Ini hasilnya ini. Ya, ya benar ini jadi 2/3. Benar ya? Ini min kali min plus ya. Jadi hasilnya ini tadi ini ada keliru. Ini 3. Di belakang ini jadi apa? Halo? Ini juga kurang enggak? Aduh. Ya, ini jadinya ini salin nih. X pangkat 3, X pangkat 3 ln X dikurang X pangkat 3. Nah. Halo? Ini dia. Ada kan ini dia. Terus ini dikalikan. Nah, ini dipindahkan jadi plus. Jadi hasilnya ini tinggal X pangkat 3 ln X min X pangkat 3 ditambah ini 2 kali 1/2 tambah 1 X pangkat 3 tambah C. Nah, ini bisa ada jumlahnya nih. Ini menjadi 3 kali dari ya. Mana tadi? 3 kali di sini jadinya apa? X pangkat 3-nya tetap X pangkat 3 dan X. Ini 2/3. 2/3 min 1 dengan plus 2/3 hasilnya apa? Min sepertiga enggak? Halo. Tahu, terus dulu deh. Jadi ini berapa? Jadi bingung. Oke, kita saat ini ya. Mulai dari ini. Ini min X pangkat 3 tambah 2 kali sepertiga adalah tambah 2/3 X pangkat 3 tambah C. Nah, ini bisa jumlah enggak? Ini X pangkat 3 ln X. Ini min 1 tambah 2/3 Pak. Min sepertiga kan? Min sepertiga. Oh ya, ini 3 kali ya. Takutnya salah. Ini 3 kali, ini 3 kali. Ini sepertiga, X pangkat 3 tambah C. Baru ini supaya 3 menjadi 1, ini dikali dengan 1/3. Jadi ini jadi integral X kuadrat ln X dx. Sama dengan ini kasih sepertiga, sepertiga. Min sepertiga ke sepertiga, 1/9. Sepertiga ke C, C juga. Sama namanya. Halo, sama namanya. Seperti S per 3 ln X min 1/9 S per 3. Sama ya. Jadi hasilnya
Jadi keliru di situ ada kurang min S pangkat 3 nya. Ya, kurang. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Halo? Maaf tadi itu ada kurang kurang ini mana tahu salahnya tadi yang ini. Di sini ada yang kurang tadi ini nih, yang kurang. Ini kan tinggal salin S pangkat 3 min S pangkat 3 ini kurang. Kemudian yang ini juga ya. Sehingga ini min S pangkat 3 tambah 2/3 S pangkat 3 itu yang hasilnya min sepertiga S pangkat 3. Ya, ini jumlahkan min sepertiga S pangkat 3. Nanti dikali sepertiga, sepertiga kali 3 1. Sepertiga kali S pangkat 3 ln X tetap. eh, Min sepertiga kali sepertiga min 9. Tambah sepertiga kali C, C juga. Ini itu ingat, seper C, C juga. Akar C, C juga. C kuadrat, C juga. Ln C, C juga. Ya, itu di ODI belajarnya. Jelas? Ingatkan saya di akhir kuliah nanti akan selesai, saya akan berikan e-book saya, buku yang saya tulis diterbitkan oleh Binus Media Publishing. Ya. Namanya Teori dan Penyelesaian Persamaan Diferensial Biasa. Tahu di redaksinya kata biasanya dihilangkan. Karena biasa itu yang ordinary ya, PD, PD biasa. Ya. Jadi PD saja. Ya. Memang umumnya harus sebut PD. Oke, kemudian yang ini yang terakhir tadi. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ya, save dulu. Any question? Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan yang berikutnya adalah eh, yang nomor dua. Nomor dua inilah sebetulnya kalau secara Anda tanya mana yang sulit diintegralkan, tidak ada yang sulit. Tenang. Integral S kuadrat dx sepertiga S pangkat 3. Integral E pangkat dx E pangkat E. Berarti bisa dua-duanya. Nah, paling aman sebetulnya ini adalah eh, yang paling aman ini adalah U-nya adalah X kuadrat, E pangkat dx-nya adalah sebagai dv. Jadi dv adalah E pangkat x dx. Coba integral. Integral dv adalah integral E pangkat x dx. Integral dv v, integral E pangkat x rumus E pangkat x. Ya, rumus. Integral dv per v adalah, nah, sesuai rumusnya, ini menjadi apa? Integral U-nya X kuadrat, D dari V. V-nya ini, masuk di sini. V-nya E pangkat X. Jadi V-nya kita langsung ke sini. Paham? Ini V-nya kan E pangkat X. Ini. Ya, jadi bentuknya adalah integral parsial U D V. V yang tempurung ya. Sesuai rumus, ini adalah apa? UV kurang integral V DU. Kita masukkan. Jadi U-nya X kuadrat kali V-nya E pangkat X, V-nya E pangkat X, D dari X kuadrat. Dapat. Jadi X kuadrat E pangkat X min E pangkat X kali turun diferensial dari X kuadrat apa? 2X dx. 2X dx. Sehingga hasilnya X kuadrat E pangkat X min 2-nya boleh keluar. Tinggal ini susun lagi. Karena tadi X pangkat N di depan, E pangkat N dx disusun E pangkat 1 di depan,
pangkat X dx di belakang. Benar. Anda lihat sekarang, tadi pangkatnya di sini pangkat berapa nih? Halo? Jadi pangkat 2. Sekarang ini X pangkat 2 tadi ya. Sekarang pangkat 1. Turun kan? Angin kecil. Setelah pangkat 1 hilang, pangkat satu hilang selesai. Tapi kalau tadi pangkat 2, berikutnya pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, tidak pangkat selesai sampai akhir kiamat. Ya, jelas maksudnya? Itu salah. Ya. Nah, ini juga dibuat lagi nih tadi. Ini adalah U-nya, ya. Ini adalah U-nya, ini adalah dv-nya. Jadi ini menjadi x kuadrat pangkat x ini sama dengan x kuadrat pangkat x min 2 integral x kali. Nah ini dv-nya ini sama nggak? dv-nya kan pangkat x dx juga sama. Jadi ini kali d dari v. V-nya berapa? Pangkat x. Nah, kita tarik lagi. Berarti yang ini juga tetap v-nya sini. Ini dia. Ya nah. Kalau di sini terjadi integral parsial lagi. Jadi di sini parsial, sini juga parsial. Di dalam parsial ada parsial. Itu namanya rekursif. Betul kan? Anda berarti dapat ingat pengalaman algoritma programming ada? Nah itu. Nah, ini kerjaan lagi. Jadinya hasilnya apa? X kuadrat pangkat x min 2. Nah, ini kasih fungsiku. Ini UDV lagi. UDV yang baru. U-nya ini, V-nya ini UDV. Rumusnya apa? UV kurang integral VDU lagi. Di dalam UV ada UV. Ya. Jadi pangkat dx itu diferensial dari pangkat x. Ya. Berdasarkan rumus ini. Ya. Sudah selesai? Nah, dan teruskan. Jadi integral dari x kuadrat pangkat x dx itu sama dengan apa? X kuadrat pangkat x terus min 2 kali UV. U-nya yang mana? U-nya X, V-nya pangkat X. UV. U-nya X, V-nya pangkat X. Kurang integral V pangkat X, D dari X. Nah gitu. Ya, ini adalah integral parsial yang baru. Nah, kita kerjakan. Ini sama dengan X kuadrat pangkat X min. Kalian min 2 kali min 2X pangkat X min kali sama min kali ini ya. Min kali min plus 2 integral pangkat X dx kan pangkat X enggak? Rumus. Integral pangkat X d dari X maka 1 atau dx tambah C. Selesai. Jawabannya ini kan. Nah, kalau dibalik tadi itu, UV-nya dibalik, gagal. Mengapa? Karena X pangkat N-nya bukan makin kecil, tetapi makin membengkak pangkatnya, membesar. Salah. Ya. Oke, kita teruskan. Ya, ini soal tadi kan integral X kuadrat pangkat X dx. Kalau dibalik ya, pangkat X-nya di depan, X kuadrat dx-nya di belakang, apa yang terjadi? Coba. Berarti ini terjadi apa? U. U-nya ini adalah dv-nya. Berarti dv-nya adalah X kuadrat dx. Kalau integralkan, apa yang terjadi?
Integral dari V, integral X kuadrat apa? Seperdua tambah 1, seperdua tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Jadi ini jadi apa? Integral E pangkat X D dari sepertiga X pangkat 3. Nah, ini integral parsial baru U dV, dalamnya V. Sesuai rumus UV dikurang integral V dU. Nah, U-nya berapa? U-nya X pangkat X, V-nya sepertiga X pangkat 3, dikurang V-nya sepertiga X pangkat 3, D dari U-nya E pangkat X. Ini biasanya ini letak di depan ya, sepertiga X pangkat 3 letak di depan, kali E pangkat X. Min sepertiga ini boleh keluar, tinggal apa? X pangkat 3, diferensial dari E pangkat X kali DX. Coba Anda perhatikan, di sini pangkatnya tadi X kuadrat, sekarang pangkat berapa? Pangkat 3 kan? Berikutnya pangkat 4, berikutnya pangkat 5, berikutnya kapan selesainya? Tidak bakal selesai sampai akhir zaman. Ya. Paham maksudnya? Kalau Anda terus lagi, ini pasti ini kan 5 tahun lagi nanti hasilnya menjadi pangkat 4. Terus lagi pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 10, pangkat 100, pangkat 1000. Jadi ini salah. Tidak bisa ya. Mengapa salah? Pangkatnya makin besar dengan sel hijau. Jelas? Mungkin di SMA ada pelajari bentuk yang ini, yaitu pakai, benar nggak? Di SMA Anda dapat, ingat ya, kalau dia pangkatnya makin lama makin besar, itu menyalahi. Tidak bakalnya harusnya, tadi Anda lihat contoh tadi. Tadi pangkatnya, pangkat, mana yang ini ya. Kalau pangkatnya tadi 2, sekarang jadi berapa sini? 1 kan? 1. Dua satu apa? Berikutnya hilang kan? Pangkat 0. Tidak ada kan? 3 pangkat X tadi ya. X-nya tidak ada. Dan selesai. Harus selesai. Kalau ini pangkat 2, sekarang pangkat 3. Anda teruskan lagi pangkat 4, teruskan lagi pangkat 5. Kapan selesainya? Ya, itu sih. Salah ya. Nah, yang inilah yang mungkin di SMA ada jalan lintasnya bahwa integrasi X pangkat N kali apa? Kali eksponensial ada E pangkat AN dx, ada gak integral S pangkat N eh, kali kosinus AX dx, atau integral S pangkat N sin AX. Tiga macam nih ya. Ketiga ini Anda kenal dengan integral AB. Betul nggak? Apa? A-nya diturunkan jadi plus X pangkat N. Ya. Jadi plus A integral B. Plus min plus ya. Plus min. A-nya diturunkan. A aksen double integral B. Plus min plus. A aksen turunkan. A double aksen. Triple integral B. Min. Mau terus lagi. A 3 aksen. Nah 4 nih. Cacingnya. Dan seterusnya. Itu garis besarnya. Ya. Jelas maksudnya. Jadi mungkin dulunya nggak kasar gini. Lebih gampang kita lihat tadi ya. Mana tadi? Soalnya integral X kuadrat E pangkat X dan. Coba kita pakai ini. Merah. Ini batasnya. Integral X kuadrat. Nah, ini A-nya. Ini, sorry. Integral X kuadrat, sorry. Nah, integral. Ini adalah plus plus X kuadrat. Plus min plus. Ya, Bu. Plus min. Nah, X kuadrat turunkan berapa? 2X.
2X turunkan berapa? 2. Enak. Halo, saya perhatikan. Ini dia sempat diajar gini kan? Ini A-nya, ini A-nya. A-nya ini plus A min A aksen plus A double aksen. Itu ya. Nah, ini integral B-nya. Integral B, tutorial ini jauhnya tetap pangkat X. Hasilnya ini diintegral lagi. Sebetulnya ini kan sudah double integral sebetulnya. Ini turun diintegral lagi tetap pangkat X. Hasilnya ini diintegral lagi. Hasilnya apa? Pangkat X. Nah, ini dikalikan nih. Plus kali plus. Min kali plus. Plus kali plus. Ya nak? Coba. Plus kali plus plus X kuadrat pangkat X. Min 2 kali X kali pangkat X. Min 2X pangkat X. Terakhir plus 2 kali pangkat X. Plus 2 pangkat X. Terakhir tambah C. Sama enggak jawabannya ini? Coba lihat. Yang tadi. Halo. Nah, ini X ini terlalu. Nah, yang ini jawabannya sama enggak? Nah, ini yang tepat. Kalau ini tugas utama, boleh pakai ini. Tapi kalau ini minta jawaban semua soal ini pakai parsial, nggak boleh. Harus pakai UTV, UTV kurang terkadang. Tapi kalau ini misalnya bagian kecil dari dia, ini boleh pakai. Ya, jelas ya. Ya, ini yang bisa dipakai yang tadi itu hanya tiga nih. X pangkat N kali pangkat X dx, X pangkat N kali cos AX dx, X pangkat N kali sin AX dx. Ya, sudah jelas? Oh ya, kita absen dulu ya. Sudah kurang 5 menit. Cos. Jadi pertemuan 15 ya. Minggu ke-8, 15, 16. Lumayan kosong juga. Arya Satria Wijaya sakit. Dona Azalia Amanda Rema ya. Mengapa? Wah, lupa. Hafiz Hafiz Rafa. Hah? Betul tadi. Nomor 3 ya. Yonatan Aveda Budiman. Hah? Iya, bukan ajarin tanya apa enggak diisi. Lupa atau hah? Error. Error. Jordan Huang error. Jovan Aurelio ada kabar. Ini kalau kurang 80% tidak bisa ujian loh. Orlando kenapa? Wah. Kemudian Renalda Audrey Setiawan kenapa? Bang. Wira Mahar hah? Pindah berarti kosong ya. Oke. Yang lain sudah ada absennya. Hmm. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo? Sudah? Aman? Betul aman?
Dan lihat hasil ujian Anda ya, benar. Jadi ini sampai sini ini saya save dulu. Eh, nggak ada. Ya, Anda istirahat ya. Eh, jam 9.20 kita lanjutkan.